Saya Muhammad Hujan dari kelas 12 IPA 1 akan mempresentasikan peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat yaitu seorang yang berprofesi untuk dapat memberikan suatu jasa hukum baik di dalam maupun di luar negeri, di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan yang berdasarkan ketentuan undang-undang. Undang-undang advokat dapat dinyatakan bahwa advokat adalah sebagai penegak hukum yang memiliki kedudukan serta dengan penegakan hukum lainnya, yakni hakim, jaksa, dan juga polisi lainnya, namun demikian, meskipun sama-sama sebagai suatu penegakan hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain. Ketentuan pada pasal 5 ayat 1, advokat juga memberikan suatu status kepada advokat sebagai penegakan hukum yang mempunyai satu kedudukan setara dengan penegakan hukum lainnya. Dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam keadaan yudikatif, advokat juga menjadi salah satu lembaga yang perannya sangat penting. Selain peran dari instansi kepolisian dan kejaksaan, kata advokat secara etimologis ini berasal dari bahasa lain, yaitu advokat, yang berarti to defend, to call to one, say to force of warrant. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu advokat berarti to speak favor of defend by argument to support indicate of. Ada beberapa tugas dan tanggung jawab advokat. Yang ke-1, mewawancari seorang klien dan menyediakan mereka dengan nasihat hukum ahli. Kedua, meneliti dan dapat mempersiapkan kasus dan menghadirkan mereka di pengadilan. Ketiga, menulis sebuah dokumen hukum dan menyiapkan pembelaan tertulis untuk kasus perdata. Keempat, menghubung dengan suatu profesional lain seperti pengacara. Kelima, mengkhususkan diri dalam bidang hukum yang tertentu. Keenam, mewakili para klien di pengadilan, pertanyaan publik, arbitrase, dan pengadilan. Ketujuh, mempertanyakan seorang saksi. Dan 8, melakukan negosiasi. Terus ada peranan advokat. Yang ke-1, peranan yang sangat ideal, yaitu ideal role. Kedua, peranan yang juga seharusnya, yaitu expected role. Peranan yang dapat diangkat oleh diri sendiri, yaitu perceived role. Keempat, peranan yang sebenarnya dapat dilakukan, yaitu actual role. Terus ada fungsi advokat. Yang ke-1, sebagai seorang pengawal konstitusi dan hak asasi manusia. Kedua, memperjuangkan hak asasi manusia dalam suatu negara hukum Indonesia. Ketiga, melakukan sebuah kode etik advokat. Yang keempat, memberikan suatu nasihat hukum, yaitu legal advice. Kelima, memberikan sebuah konsultasi hukum, yaitu legal consultation. 6, memberikan suatu pendapat hukum, legal opinion. Yang ketujuh, menyusun suatu kontak-kontak legal, yaitu legal drafting. 8, memberikan suatu informasi hukum, yaitu legal information. 9, membela suatu kepentingan para klien, yaitu investigation. Yang ke-10, mewakili para klien di muka pengadilan, yaitu legal representation. 11, memberikan sebuah bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu, yaitu legal